Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kali ini kita masih di keperawatan medikal bedah, ya, bersama saya Sandra di Stikes Hang Tuah Pekanbaru. Materi yang akan kita bahas kali ini adalah asuhan keperawatan pada pasien meningitis, ya, yaitu pada keperawatan medikal bedah 3, ya. Untuk menguasai materi pasien dengan meningitis ini, kalian harus mengingat anatomi fisiologi dari otak, ya, infeksi otak. Karena ya, infeksi otak ini kan penyakitnya bermacam-macam, ya. Jadi penyakit infeksi yang terjadi pada jaringan otak ini bermacam-macam, seperti meningitis, meningoencephalitis, dan abses dari cerebri. Ya, nah peradangan pada meningen khususnya pada bagian arachnoid dan pia mater. Ya, ini yang disebut dengan meningitis. Sehingga meningitis merupakan peradangan pada meningen, ya, yaitu apa? Membran yang melapisi otak dan medula ya, medula spinalis, ya. Kalian perlu untuk mengingat kembali anatomi fisiologi dari meningen karena nanti akan kita bahas tentang apa itu meningitis, ya, kemudian tanda dan gejalanya, sampai nanti penata laksanaan, kemudian diagnosa keperawatan yang dapat ditegakkan, kemudian apa itu intervensi keperawatan, dan terakhir nanti apa-apa yang harus dilakukan pada pasien dengan meningitis, gitu, ya. Kemudian definisi, ya. Definisi bisa kalian cari di beberapa literatur, ya. Banyak yang membahas tentang apa itu meningitis. Kali ini saya mencantumkan dari Lehmann and Berg tahun 2017, ya. Dikatakan bahwa meningitis, ya, merupakan peradangan pada pia mater, arachnoid, dan ruang subarachnoid. Nah, peradangan menyebar cepat ini di seluruh susunan saraf pusat, ya. Karena apa? Karena ada sirkulasi dari cairan cerebrospinal di sekitar otak dan sumsum tulang belakang, gitu, ya. Nah, gimana ya? Meskipun kemajuan besar, ya, dalam mengembangkan spektrum luas terapi antibiotik dan perawatan kesehatan, ya, namun meningitis ini masih dianggap sebagai penyakit yang mengancam jiwa, ya, terutama pada sistem saraf pusat penyakit yang menular, ya. Jadi nanti akan kita bahas, ya, ke depannya ada meningitis bakteri, kemudian ada meningitis dari yang disebabkan oleh virus, gitu, ya. Nah, meningitis bakteri ini, ya, di beberapa literatur juga dikatakan bahwa bisa menjadi salah satu penyebab kematian, ya, dan morbiditas, ya, di dunia. Dan kemudian dia dipengaruhi oleh usia, wilayah geografis, gitu. Nah, penyebab dari meningitis bakteri ini merupakan resiko tertinggi, ya, pada bayi baru lahir, gitu, ya. Nah, jika kalian lihat gambar ini, ya, gambar ini memperlihatkan bahwa, ya, meningitis atau radang selaput otak itu merupakan infeksi pada cairan cerebrospinal, ya. Sebentar saya masukkan, ya. Nah, jadi disertai dengan apa? Disertai dengan radang. Ini ada bakterial meningitis, ya. Bakterial meningitis, ya, dia disertai radang pada pia mater, kemudian pada arachnoid, pada ruang subarachnoid, ya.
Ini ya. Jadi sebentar. Ini ada agen patogenik ya. Kemudian ini ada arachnoid, pia mater ya. Nah, apa namanya? Ini ada kulit ya, ada dura mater. Kemudian ini ada otak ya secara keseluruhan ya. Nah, kuman-kuman ya, agen patogenik ini ya dapat masuk ke setiap bagian ruang subarachnoid ya. Masuk ke setiap bagian ruang subarachnoid ini dengan cepat ya, menyebar ke bagian lain. Sehingga apa? Bagian arachnoid ya dengan pia mater ini ya, bagian ini ya. Sehingga bagian apa yang disebut dengan leptomeningens ya atau bagian arachnoid dan pia mater ini gitu terkena ya. Sehingga dengan demikian dapat dikatakan bahwa meningitis ini selalu merupakan suatu proses dari cerebrospinal gitu. Ya, paham ya? Jadi kita lihat di sini misalnya ini ada potongan ya, potongan meninget ini dia ada dura mater, arachnoid ya, arachnoid maksud saya dan pia mater gitu. Nah, masuk agen ya ke sini, agen kuman-kuman. Kemudian dengan adanya cairan cerebrospinal yang saya bahas tadi di slide lebih awal ya, ada peradangan, kemudian menyebar ya ke seluruh ya jaringan superficial otak dan medula spinalis gitu. Oke ya. Lalu kita bahas tentang klasifikasi. Nah, meningitis ya itu diklasifikasikan menjadi dua ya, menjadi dua bagian yaitu infeksius dan non infeksius ya. Jadi penyakit yang infeksius dan penyakit non infeksius. Nah, beberapa obat ya termasuk non steroid obat antiinflamasi, imunoglobin ya, imunoglobin, antibiotik gitu. Nah, itu sebenarnya terlibat ya dalam perkembangan non-infeksi meningitis ya. Nah, sedangkan meningitis menular itu dikategorikan sebagai meningitis non-bakteri ya dan bakteri atau piogenik. Ya. Paham ya? Jadi meningitis itu dibagi dua ya. Meningitis itu dibagi dua, ada infeksius ya. Infeksius. Kemudian yang kedua ada non-infeksius. Nih. Salah deh. Infeksius gitu ya. Nah, kalau yang non-infeksi ya, kalau non-infeksius ini itu biasanya dari beberapa obat ya, beberapa obat seperti non-steroid, obat antiinflamasi ya atau imunoglobulin, antibiotik ya, dan penyakit seperti neoplastik ya. Meningitis itu bisa berkembang sebagai non-infeksi dari meningitis gitu. Nah, sedangkan meningitis yang infeksi ya, meningitis yang infeksi atau meningitis menular itu dikategorikan untuk meningitis non bakteri ya, nih meningitis bakteri, kemudian meningitis bakteri gitu. Ya. Virus, jamur, tuberkulosis ya atau kembalinya penyakit ya atau rekuren dan nosokomial itu semua infeksi ya. Jadi diklasifikasikan sebagai meningitis yang non bakteri ini dia. Gitu. Ya. Oke, kita masuk ke meningitis bakteri ya. Yang tadi di dalam kolom dikatakan bahwa ada meningitis bakteri dan meningitis non bakteri.
ya. Meningitis bakteri atau pyogenik ini merupakan inflamasi meningen, ya, terutama arachnoid dan pia mater yang terjadi karena invasi bakteri ke dalam ruang subarachnoid, gitu, ya. Nah, penyebabnya ada Neisseria meningitis, meningococcus, Streptococcus pneumonia, ya, Haemophilus influenza, dan Escherichia coli. Nah, pada meningitis bakteri ini terjadi rekrutmen leukosit ke dalam cairan cerebrospinal, ya, di mana kita ketahui sebagai pejuang, ya, pejuang imun kita, ya, leukosit untuk melawan dari bakteri yang menyebar ke dalam cerebrospinal, gitu. Nah, proses inflamasi ini tidak terbatas hanya di meningen, ya, tapi juga mengenai parenkim otak. Nah, yang disebut dengan meningoencephalitis, atau juga mengenai ventriculitis, bahkan bisa menyebar ke medula spinalis, gitu, ya. Kemudian kita bahas tentang penyebab, ya. Kita bahas tentang penyebab. Kalau Neisseria meningitis, ini yang saya garis, ya, itu meningitis meningokok, ya, atau meningococcus, ya. Maksudnya apa namanya, di meningennya, ya. Kemudian Haemophilus influenza dan Streptococcus pneumonia, ya. Ini biasanya terdapat di apa namanya, nasofaring, gitu. Nah, kalau yang Escherichia coli, ya, dan ada satu lagi namanya Listeria monocytogenes, ya, itu organisme ini penyebab meningitis yang menyerang pada bayi, ya, biasanya sampai usia 3 bulan, gitu. Oke, ya. Jadi yang perlu diingat adalah saya tekankan kembali bahwa meningitis itu dapat dibagi menjadi meningitis aseptik, ya, yang disebabkan oleh virus, gitu, ya, yang tadi di slide sebelumnya, ya. Kemudian apa namanya, meningitis bakterial yang disebabkan oleh bakteri, gitu. Jadi kalau meningitis non-bakteri itu oleh virus, jamur, parasit, gitu, ya. Sedangkan meningitis bakteri itu disebabkan oleh bakteri, gitu. Oke, ya. Kemudian kita akan bahas tentang tanda dan gejala, ya. Gejala awal yang timbul dari meningitis akibat dari infeksi, ya, itu adanya trias meningitis bakteri, ya. Kemudian ada tanda iritasi meningial. Kemudian ada fotofobia dan diplopia, ya, terjadi peningkatan TIK, kejang, gitu, ya. Kemudian ada juga petechial ras, nyeri kepala, ya, mual muntah, terus apa ya? Bahkan pada keadaan lebih lanjut itu bisa mengakibatkan terjadi penurunan kesadaran, ya, sampai nanti pasien koma, gitu, ya. Dampaknya ini akibat dari meningitis ini bisa meningkatkan tekanan intrakranial, ya, hidrosepalus, infark cerebral, abses otak, ya. Kemudian juga bisa kejang, ya, seperti yang saya paparkan di sini. Oke. Kalau dilihat, ya, dari meningitis bakterial itu biasanya muncul adanya trias meningitis bakteri, ya. Nih saya contreng, ya. Nih, trias meningitis bakteri. Ini biasanya muncul lebih awal, ya. Demam, kemudian rasa menggigil, kemudian sakit kepala yang hebat, ya. Kemudian juga kadang ada pada pada punggung, ya, sakit pada punggung. Kemudian juga ada nyeri perut, ya, karena juga tadi yang saya sampaikan
sebelumnya adalah mual muntah ya. Nah, kalau pada orang dewasa yang lebih tua itu mungkin tidak mengalami demam tinggi gitu ya. Tapi bisa jadi ada beberapa literatur yang mengatakan malah ada yang apa namanya ya sampai bingung gitu ya, sampai bingung eh, karena sudah terjadi penurunan kesadaran. Nah, kemudian dari tanda iritasi meningial kita lihat lagi ya, tanda iritasi meningial. Ini bisa menyebabkan terjadinya kaku kuduk ya, nuchal rigidity, kaku kuduk. Kemudian tanda Brudzinski ya. Brudzinski sign itu positif. Ini perlu diingat lagi skill lab-nya bagaimana mengetahui ya tanda-tanda pasien meningitis, baik itu kaku kuduk, kemudian Kernig sign, Brudzinski sign ya. Karena Brudzinski sign ini kalau positif bila ya ada fleksi leher ya, fleksi leher yang menyebabkan pinggul dan lutut fleksi gitu ya. Kemudian nanti Kernig sign positif, jadi dia nggak mampu untuk meluruskan lutut sementara pinggulnya tertekuk pada sudut 90 derajat. Nah, ini perlu diingat lagi ya, ingat lagi skill lab-nya. Kemudian fotofobia ya, fotofobia ini biasanya pada cahaya yang tiba-tiba terang gitu, itu nggak bisa ya, atau seperti blitz pada kamera gitu ya, itu juga nggak bisa. Atau juga beberapa orang mengalami pandangan dua ya, diplopia. Nah, pada kita lihat petikla ras ya, petikla ras ini seperti ruam ya. Ruam ini terjadi pada pasien dengan meningococcus meningitis. Jadi ruam-ruam ini menyebar dengan cepat pada permukaan kulit dan selaput lendir ya. Itu juga perlu diperhatikan. Biasa juga terlihat pada bayi juga ya, ada kelihatan. Jadi tanda dan gejala ini ya itu nanti berbeda antara bayi, anak, dan dewasa gitu ya. Nah, kemudian orang yang akan mengalami peningkatan tekanan intrakranial ya itu biasanya terjadi nanti adanya kejang gitu ya. Nanti ada juga tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial itu seperti apa. Itu diingat lagi skill lab-nya ya. Kemudian adanya edema papil, ada pola pernafasan yang tidak stabil ya. Kemudian ada hal-hal seperti muntah proyektil gitu. Itu perlu diingat ya, tanda-tanda terjadi peningkatan tekanan intrakranial. Nah, kalau pada manifestasi klinis yang berbeda ya pada anak-anak dan dewasa, itu misalnya pada usia ya, pada usia anak-anak. Pada usia anak-anak 5 sampai 12 tahun gitu ya, itu 92% itu di beberapa literatur mengatakan bahwa pasien demam ya, sama ini demam. Demam, kemudian kaku kuduk ya, nih nuchal rigidity, kemudian nyeri kepala sama ya. Kemudian lemah, mual muntah ya, fotofobia dan kejang. Nah, gejala-gejala nyeri kepala, lemah, mual muntah itu gejala yang non-spesifik. Cuman yang sering terjadi pada usia 5 sampai 12 tahun yang perlu diingat adalah demam, kaku kuduk, kejang gitu ya. Kalau sudah ada dua dari tiga, maksud saya dua dari gejala yang tadi disampaikan untuk 5 sampai 12 tahun itu udah curiga meningitis. Ada demam, kaku kuduk ya, nyeri kepala, kejang. Nah, atau misalnya fotofobia itu curiga meningitis gitu. Nah, kalau tanda meningial ya, iritasi meningial pada anak-anak juga tadi saya sampaikan bahwa tanda iritasi meningial itu selalu 3 ya. Jadi parameternya adalah nuchal rigidity, urgency sign, dan Kernig sign. Ini juga ada pada anak-anak gitu. Nah, kalau pada meningitis bakteri ingat ya, anak itu udah dengan panas, muntah, kaku kuduk sampai ke gangguan kesadaran gitu ya. Kemudian apalagi gitu ya, ingat ya ada refleks casing gitu. Nah, ingat lagi materi-materi meningitis pada anak ya. Saya tidak akan
bahas di sini. Hanya saja kalian perlu ingat kembali, perlu diketahui bahwa manifestasi klinis pada anak dengan dewasa juga ada trias meningitis bakteri dan iritasi meningial, ya. Refracting tadi saya sudah singgung sedikit bahwa terlihat ya, terlihat ada muntah proyektil, kemudian edema papil, nah bradikardi, hipertensi, ini tanda-tanda terjadi peningkatan tekanan intrakranial gitu. Nah, kalau pada dewasa gimana? Ya, ini tadi ya. Jadi manifestasi klinis yang saya paparkan di sini adalah manifestasi klinis meningitis secara keseluruhan ya. Ingat ada perbedaan antara anak-anak dan dewasa. Nah, kalau pada dewasa itu sudah terjadi tanda-tanda peradangan selaput otak ya. Jadi belibet gitu. Jadi selaput otak. Ada infeksi saluran nafas atas, kemudian ada kelemahan, ya nyeri kepala, ya mialgia, nyeri punggung beberapa jam atau per hari. Nah, kalau pada anak-anak kan non spesifik ya gejala-gejala ini gitu. Kemudian nanti kalau misalnya penyebabnya karena streptococcus, nah ini lebih berat ya, lebih berat. Kemudian penurunan kesadaran juga lebih cepat ya, sampai nanti ke fase prekoma dan koma. Ya, masuk ke fase kejang. Nih ya. Kemudian defisit neurologis vokalnya juga positif gitu ya. Nah, juga ada iritasi dari tanda iritasi meningial gitu ya. Kemudian intinya gejala-gejala klinis ini pada anak dan dewasa itu mirip, tapi ada sedikit perbedaan terkait dengan gejala spesifik dan non spesifiknya gitu ya. Nah, terkait dengan gejala klinis ya pada minggu pertama itu berbeda gitu ya, pada minggu kedua dan selanjutnya. Nah, biasanya pada kejang yang seperti itu. Jadi kalau kejang pada minggu pertama secara vokal dan umum itu ada iskemik ya, ada iskemik, kemudian ada demam ya, kemudian tekanan intrakranial tinggi gitu, meningkat maksud saya. Jadi hal-hal ini yang perlu diperhatikan pada pasien dengan meningitis ya, kita perlu tahu gitu. Oke. Kita masuk ke komplikasi ya. Komplikasi dari meningitis bakteri. Sebelum ke komplikasi ya, saya tekankan sekali lagi ya, bahwa pada orang dewasa dan anak-anak ya, meningitis bakteri itu penyebabnya berbeda jenis bakterinya ya. Seperti tadi dia sampaikan lebih awal bahwa kalau pada orang dewasa itu ada Diplococcus pneumonia, Neisseria meningitis, ya, Staphylococcus dan gram negatif. Kalau pada anak-anak, Haemophilus influenza, Neisseria meningitis dan Diplococcus pneumonia, ya. Kemudian juga beda dari tanda dan gejala, ya. Nah, itu perlu diingat. Kemudian juga kalau kita bahas tentang apa itu komplikasi, maksud saya untuk manifestasi klinis, ingat ada tanda gejala dari kejang yang vokal dan umum juga berbeda gitu ya, sehingga kedepannya kita bisa mengetahui terkait dengan tindakan keperawatan yang akan dilakukan kepada pasien dengan meningitis sesuai dengan usia gitu ya. Nah, kita masuk ke komplikasi ya. Komplikasi yang pertama itu adalah artritis ya. Kemudian yang kedua kerusakan saraf kranial yang ke-8 ya. Kemudian hidrosefalus ya. Nah, tromboflebitis bisa terjadi di pembuluh darah serebral dengan infak jaringan di sekitarnya gitu ya. Jadi kalau pada komplikasi saraf kranial 8, saraf pendengaran itu sering terkena ya, dengan tulis saraf yang dengan tulis saraf maksud saya ya. Jadi kerusakan saraf kranial, vestibulo vestibularis ya. Kemudian meningitis virus ya. Kemudian meningitis virus atau aseptik gitu. Nah, meningitis virus ini disebut juga dengan meningitis virus akut.
Ya, penyebabnya bisa berbagai virus, yaitu seperti herpes simplex, herpes zoster, ya, virus Epstein-Barr, mumps, ya, atau cytomegalovirus, gitu ya. Jadi meningitis virus ini paling sering muncul nih, ya, setelah kasus penyakit gondok, ya. Nah, padahal ya, infeksi virus ini juga sebagai pemicu peradangan, respon peradangan, ya. Jadi dia eh, perjalanan penyakitnya jinak gitu ya, kemudian durasinya juga singkat dan pemulihannya biasanya lebih lancar, lebih apa namanya ya, lebih baik dibandingkan dengan meningitis bakteri gitu ya. Nah, untuk manifestasi klinis ya, manifestasi klinis pada meningitis virus itu mirip dengan meningitis bakterial ya, meskipun biasanya lebih ringan gitu ya. Jadi gejalanya itu bisa mirip flu ringan ya sebelum akhirnya timbul menjadi meningitis. Kemudian sakit kepala yang intens ya disertai dengan kelemahan ya, kemudian mual muntah dan lesu biasanya. Nah, untuk fotofobia ya bisa saja terjadi dan bisa juga tidak gitu ya. Nah, kemudian eh, pasien kalau kita lihat itu orientasi biasanya sedikit lebih mengantuk ya, sudah terjadi penurunan kesadaran. Nah, kemudian suhu tubuh juga sedikit meningkat. Nah, tetap ya tanda iritasi meningial tetap ada ya seperti leher kaku, tanda Berdinsky dan tanda Kernik yang positif gitu ya. Eh, Kemudian kita masuk ke pembahasan patofisiologi. Ya, untuk patofisiologi, yang pertama, sebentar saya buka dulu slide-nya. Oke, nah ya, eh, bahwa pertama kali mikroorganisme itu masuk ke susunan saraf pusat. Ya, oke, kita lihat ya, masuk melalui ya ruang subarachnoid. Ya, nih. Sebentar, saya bikin. Nah, ini pertama, ya. Mikroorganisme masuk ke susunan saraf pusat, ya. Ingat ada keterlibatan dari cairan cerebrospinal, ya. Jadi bakteri, ya, itu memasuki ruang subarachnoid dan cairan cerebrospinal itu melalui apa? Plexus choroid, ya, atau kapiler dari cerebral, gitu. Ya. Nah, kemudian perpindahan bakteri terjadi melalui apa? Ya, melalui kerusakan endotel ya. Jadi dia kerusakan endotel itu diakibatkan ya karena adanya bakteri jadi bisa masuk gitu. Nah, seluruh area ruang subarachnoid ini meliputi otak, medula spinalis ya, ada juga nervus opticus ya, itu bisa dimasuki oleh bakteri ya dan akan menyebar dengan cepat ya. Nah, inilah yang menunjukkan apa namanya, meningitis itu hampir selalu melibatkan struktur dari cerebrospinal ya. Nah, juga bisa mengenai ventricle baik secara langsung ya melalui atau apa namanya atau bisa melalui dari plexus choroidnya ya maupun melalui reflux ya lewat foramina mengendi ya. Jadi ingat lagi anatomi fisiologi dari otak ya. Oke, nah kemudian bagaimana ya? Kemudian ini ya paling sering itu adalah hematogen itu ya. Kemudian ada bisa melalui trauma tumbus ya pada kepala atau penetrasi gitu. Kemudian bisa juga apa ini melalui dari tindakan pembedahan ya. Kemudian bisa juga dari kontak cairan cerebrospinal dengan dunia luar. Jadi maksudnya apa? Misalnya pada saat terjadi trauma ya atau luka terbuka di kepala gitu ya. Atau bisa juga dari infeksi telinga ya, infeksi telinga bagian tengah atau oma ya. Atau bisa juga dari sinus nasalis atau ada trauma kulit kepala, muka gitu ya, atau ada benda asing yang terinfeksi gitu ya. Nah, ini bisa masuk ke jalur itu ya.
Kemudian bisa juga kuman ini bisa mencapai ke leptomening ya atau subarachnoid itu bisa melalui dari sepsis bisa ya. Kemudian juga dari tromboflebitis ya kortikal. Kemudian bisa abses atau adanya abses di sub atau ekstradural otak ya ke otak. Kemudian juga dari fungsi lumbal juga bisa ya. Tadi ada kontak cairan cerebrospinal dengan dunia luar gitu ya. Dari fungsi lumbal atau adanya daya tahan dari apa namanya daya tahan tubuh ya antibodi itu kurang ya. Nah, sebenarnya bagaimana kita bisa mudah terinfeksi gitu ya karena memang susunan saraf pusat ini lemah daya tahannya gitu ya. Jadi jalan keluar untuk kuman itu juga nggak ada gitu. Nah, kemudian masuknya antibodi ya, pembentukan antibodi juga kurang ya. Nah, cairan cerebrospinal ini merupakan media yang baik buat bakteri gitu, ya. Nah, ini tadi bahwa yang saya jelaskan tadi ini ya. Jadi mikroorganisme masuk ke saluran susunan saraf pusat ya, ke ruang subarachnoid dan cairan cerebrospinal, terjadi kerusakan endotel, kemudian bakteri ya, bermultiplikasi ya akibat dari respon humoral. Nah, kemudian akan menjadi inflamasi ya, melakukan proses inflamasi. Dia akan menginduksi ya meningen dan parenkim otak ya, kemudian apa namanya menyebabkan kebocoran dari protein plasma dan terjadilah inflamasi serta eksudat ya. Kemudian akan menyebabkan terjadi iskemi cerebral, kerusakan saraf kranial, tromboflebitis, shock dan hidrosepalus gitu ya. Nah, kalau kita lihat ya pada bakteremia ini ingat ya, jadi ada kerusakan sel endotel ya, kerusakan sel endotel ya. Kemudian dia jalur jadi pertama itu kolonisasi kuman ya, kolonisasi kuman ya yang pertama. Kemudian menginvasi itu secara lokal ya. Jadi menginvasi secara lokal, kemudian yang kedua bakteremia ya. Jadi secara intravaskular ya. Jadi yang pertama itu mukosal invasi ya, kemudian intravaskular survival ya. Kemudian dia melekat ya, melekat di vaskular otak, kemudian terjadi kerusakan sel endotel ya. Kemudian yang ketiga invasi selaput otak ya. Ini ada yang pertama, kemudian ada kedua dan ketiga gitu ya. Jadi mukosal saya tulis ya. Jadi ada mukosal invasi ya. Kemudian ini disebut dengan invasi lokal ya. Kemudian ada bakteremia ya. Ada intravaskular dari survival ya. Jadi ini sebentar. Intravaskular. Nggak apa-apa lah ya. Yang penting dengar suara saya ya. Tulisannya jelek nggak apa-apa ya. Kemudian survival. Dan yang ketiga ini adalah invasi selaput otak. Selaput otak ya. Jadi ini crossing ya. Nah, pada saat ini akan terjadi replikasi bakterial ya di cairan cerebrospinalis. Kemudian akan melakukan inflamasi. Inilah yang disebut dengan survival. Jadi apa namanya meningitis seperti itu gitu ya. Jadi ada 3 fase invasi yang dilakukan oleh bakteri ya. Nah, bagaimana mencapainya itu tadi ya di awal ya saya sampaikan bahwa ada luka, penyebaran langsung misalnya gitu, ada sepsis dan segala macam bentuk cara ya mikroorganisme itu masuk ke susunan saraf pusat gitu. Oke, kita bahas selanjutnya adalah pemeriksaan diagnostik ya. Untuk pemeriksaan diagnostik itu ada pemeriksaan darah ya. Kemudian ada lumbal fungsi ya. Kemudian ada radiologi ya. Kemudian yang keempat ada tes laboratorium yang disebut dengan kontraimunoelektroforesis ya.
Ini tes laboratorium ini bisa menentukan keberadaan virus atau protozoa gitu. Nah, kalau kita bahas ya, kita bahas satu-satu terkait dengan lumbal fungsi ya. Lumbal fungsi itu akan dilihat adanya analisis cairan cerebrospinal ya, kemudian kultur cairan cerebrospinal, ada pewarnaan dari cairan cerebrospinal ya. Kemudian ada apa lagi nih? Ada tes PCR ya. Untuk gelombal fungsi ya itu penting ya untuk menganalisis ya cairan cerebrospinal gitu. Jadi pentingnya untuk apa? Untuk melihat adanya mikroorganisme dan juga untuk pemilihan antibiotik ya. Nah, indikasinya apa? Indikasinya adalah ini diagnosis yang paling tepat ya, secepatnya itu sebelum terapi antibiotik gitu. Atau misalnya pada pasien dengan demam yang tidak diketahui sebabnya. Itu biasa dilakukan lombal fungsi gitu ya. Nah, cuma ya pada lombal fungsi ini ada kontraindikasinya ya. Nanti kalian bisa cari lengkap ya di beberapa literatur banyak bahwa salah satunya adalah terkait dengan adanya luka misalnya di daerah lombal fungsi ya tentu jelas tidak bisa ya atau adanya tanda-tanda herniasi gitu. Misalnya pada pasien dengan gangguan kesadaran ya, ada pasien dengan kejang gitu itu nggak boleh ya. Nah, kemudian untuk alternatif gitu ya, alternatif lumbar fungsi pada peningkatan tekanan intrakranial biasanya dengan scanning lumbal gitu ya. Nah, ini ya, kalau seandainya kita mau apa namanya, membandingkan ya, karakter cairan cerebrospinal pada jenis meningitis yang berbeda, gitu ya. Jadi secara normal bahwa cairan cerebrospinal ini dia secara makroskopik itu jernih, ya, nggak berwarna. Kemudian tekanannya normal, ya dan selnya itu 0 sampai 5 mm kubik ya. Kemudian neutrofil nggak ada ya. Kemudian glukosa 75% itu glukosa darah ya. Proteinnya kurang dari 0,4 gram. Nah, kalau ada meningitis bakterial ya, cairan cerebrospinalnya seperti ini ya. Jadi secara makroskopik keruh. Kalau virus itu jernih, kalau TB jernih, sementara kalau fungal juga jernih. Jadi jelas berbeda kalau seandainya dia keruh, cairan cerebrospinalnya pada saat lumbal fungsi itu udah dipastikan bahwa terjadi meningitis bakteri. Ya, penyebabnya dari bakteri gitu. Kemudian tekanan ya, tekanan cairan cerebrospinalnya pasti meningkat. Nah, sama dengan TB ya. Kalau viral dengan fungal ya jamur itu bisa meningkat bisa tidak gitu. Kemudian dari selnya juga meningkat ya dari normal, baik itu bakterial, viral, TB dan fungal ya. Kemudian juga neutrofil ya, terjadi tadi peningkatan 80% ya di meningitis bakterial. Sementara kalau dari virus ya TB atau fungal itu kurang dari 50%. Nah, kalau glukosa darah ya, glukosa darah pada bakterial ini rendah ya, sementara pada viral itu normal. Kemudian pada protein ya, pada protein itu 1 sampai 5 ya, pasti lebih tinggi kadar proteinnya dibandingkan dengan yang normal gitu. Ya. Nah, ini yang menunjukkan bahwa memang perlunya ya, perlunya kita melakukan lumbal fungsi ya. Untuk apa ya? Sebagai tadi ya, untuk secepatnya apa namanya mengetahui jenis mikroorganismenya dan pemilihan antibiotik gitu. Ya. Nah, tadi juga saya jelaskan bahwa ada kontraindikasi untuk kita tidak melakukan lumbal fungsi atau bahkan kita tunda gitu ya. Nah, kalau seandainya ditunda itu biasanya pada keadaan pasien dengan shock ya atau penurunan kesadaran dengan cepat gitu atau kejang gitu ya. Tadi sudah saya jelaskan. Nah, terkait dengan apa namanya alternatif ya alternatif memang bisa nanti akan dilakukan misalnya pemeriksaan-pemeriksaan lain seperti scanning ya tadi juga sudah saya jelaskan ya.
kemudian ronsen foto gitu ya. Nah, ronsen foto ya yang dicek adalah terkait dengan kranium ya. Kemudian bisa juga torak ya. Nah, terus apalagi misalnya, oh tadi saya sudah menyinggung terkait dengan PCR ya. PCR ini adalah tes laboratorium yang baru ya, maksudnya sangat sensitif. Dia juga bisa cepat mendeteksi DNA ya untuk mengetahui meningitis bakteri, TBC dan virus ya, polymerase chain reaction ya, itu PCR. Kemudian laboratorium ya, jadi laboratorium juga nanti tetap harus diperiksa terkait dengan leukosit ya, peningkatan leukosit pada awal penyakit ya, meningokokus gitu. Sehingga apa? Kita bisa memastikan bahwa memang kalau leukositnya lebih dari 2000 itu kemungkinan bakterial gitu ya. Nah, perlu diingat bahwa tinggi atau rendahnya jumlah leukosit itu tidak menentukan hasil terapi ya. Karena apa? Tinggi jumlah leukosit itu tidak menentukan hasil terapi. Karena apa? Ya memang terkait dengan kondisi lebih lanjut dari meningitis itu sendiri gitu ya. Oke, kemudian kita bahas terkait dengan apa itu pemeriksaan-pemeriksaan yang lain ya, seperti pemeriksaan kultur tadi ya. Kemudian apalagi tadi ya? Oh iya, ada ini, ada apa namanya? Pewarnaan gram ya. Pewarnaan gram itu memang akan ada diperiksa terkait dengan jenis dari eh, apa namanya? Bakteriologisnya gitu ya. Nah, kemudian tes-tes dari reaktif protein ya, kemudian laktase dehidrogenase, nanti itu akan diperiksa semua gitu. Oke, kita lanjut ke slide berikutnya adalah penata laksanaan medis ya. Selanjutnya adalah penata laksanaan medis. Untuk meningitis bakterial, ini adalah kegawat daruratan medis ya. Secara umum, tata laksananya pada pemilihan antibiotik yang tepat ya. Karena apa? Ini memang harus ya, harus karena bersifat bakterisidal ya pada organisme yang dicurigai dan dapat masuk ke cairan cerebrospinal dengan jumlah yang efektif. Jadi biasanya tuh obat-obatan yang diberikan adalah jenis cephalosporin ya, spektrum luas seperti rifampicin ya, cefotaxime ya. Kemudian juga diberikan steroid ya, seperti dexamethasone itu sering diberikan ya dengan antibiotik untuk menekan peradangan gitu. Nah, kenapa ya? Karena memang tadi kita bahas tentang apa namanya itu hasil pemeriksaan labor ya. Jadi adanya peningkatan jumlah leukosit, kandungan protein, kemudian kandungan glukosa yang menurun atau bahkan meningkat gitu ya, atau memang adanya apa namanya tekanan intrakranial ya yang meningkat. Nah, hal-hal ini memang perlu diberikan penata laksanaan medis yang tepat dan efektif ya. Karena bisa jadi ini bisa mengakibatkan terjadinya apa namanya ya, kalau memang lama ya herniasi otak bahkan kematian gitu ya. Nah, ini ya terlihat terlihat dari bagan jika memang dokter nanti mencurigai pasien ada meningitis bakteri ya, meningitis bakterisidal ya, akan dilihat ya, apakah memang ada ditemukan tanda gejala defisit neurologis vokal ya, ada riwayat kejang, kemudian riwayat penyakit neurologis dengan massa intrakranial gitu ya. Nah, jika tidak bisa lihat di bagan ini, jika tidak akan dilakukan kultur darah dan lomba fungsi ya, situ itu maksud segera. Jika iya langsung kultur darah situ gitu. Jadi nggak apa namanya, nggak ada perbedaan ya, ya atau tidak itu memang kultur darah atau fungsi ya, fungsi lumbal atau lumbal fungsi itu situ segera dilakukan. Nah, hanya saja tadi perlu diingat ada indikasi dan kontraindikasi untuk dilakukan lumbal fungsi tergantung dari kondisi pasiennya gitu ya. Kemudian pemberian dexamethasone ya, kemudian hasil analisis cairan cerebrospinalnya ya. Nah, kalau seandainya kecurigaan dari
meningitis bakterial ini. Hasil scanning kepalanya tidak ada kontraindikasi fungsi lumbal gitu ya. Kemudian lakukan fungsi lumbal. Kan artinya sama saja ya. Intinya memang perlu dilakukan tindakan segera ya. Nah, untuk antibiotik ya, untuk antibiotik apa namanya? Nah, jadi kalau seandainya sudah ada hasil ya, ada hasil dari kultur ya, terus sudah diidentifikasi organisme penyebabnya apa, nah itu akan diterapi ya, diberikan terapi selama mulai dari 7 sampai 21 hari. Biasanya begitu ya. Nah, menggunakan misalnya obat yang paling efektif ya atau obat khusus untuk bakteri itu gitu. Nah, biasanya memang para dokter memberikan antibiotik jenis cephalosporin. Itu biasanya lebih lebih banyak ya yang digunakan. Nah, kemudian untuk terkait dengan pengobatan infeksi susunan saraf pusat. Nah, ini Streptococcus yang resisten terhadap penisilin. Nah, makanya memang perlu adanya rekomendasi untuk pengobatan lebih lanjut ya, seperti misalnya cephalosporin spektrum luas tadi yang sudah saya sampaikan di slide sebelumnya ya, terkait misalnya penggunaan rifampicin, cefotaxim gitu ya. Nah, biasanya kalau kalau obat-obat ini apa namanya ya, berpotensi mematikan ya. Jadi apa namanya juga diberikan ini ya dexamethasone ya. Kalau dexamethasone itu sering diberikan ya, diberikan berbarengan dengan antibiotik untuk menekan peradangan gitu ya. Nah, terkait dengan ini gitu ya, terkait dengan pemberian dexamethasone ya, eh, apa namanya untuk apa ini maksud saya bisa menghambat ya, bisa menghambat reaksi dari inflamasi dalam subarachnoid ya. Oleh karena apa lisis dinding bakteri oleh karena antibiotik misalnya gitu ya. Jadi memang harus dibarengin gitu ya. Kemudian juga bisa mencegah toksin dari bakteri atau sitokin ya untuk masuk ke dalam cairan cerebrospinal yang merusak otak gitu. Jadi bisa juga sebagai mencegah trombosis gitu ya. Nah, itu terapi tambahan, biasa dexamethasone. Nah, indikasinya pada pasien-pasien dengan risiko tinggi, kemudian status mental itu yang terganggu gitu ya, atau adanya edema otak ya, tekanan intrakranial meningkat. Nah, nanti ini kalau sudah terjadi peningkatan tekanan intrakranial, ini tugas kita ya. Tugas kita nanti dilihat, saya lihatkan di asuhan keperawatan ya, bagaimana posisi, letak kepala, bagaimana kita monitoring obat-obatan yang diberikan oleh dokter ya, bagaimana kita bisa mempertahankan cerebral perfusion pressure itu tetap ya, kemudian tetap di rata-rata ya, mean arterial pressure-nya bagaimana gitu, itu cuma tugas kita di keperawatan ya. Nah, kemudian pemberian apa ini pewarnaan gram kultur CCS apa namanya cairan cerebrospinal itu ingat ya terkait untuk pemilihan terapi antibiotik gitu ya. Jadi obat-obatan ini kemudian akan diberikan misalnya antipiretik ya, kemudian obat lanjut ya maksud saya ya. Jadi ada obat antikonvulsan. Nah, itu biasanya juga sering diberikan atau diresepkan oleh dokter untuk mencegah atau mengontrol aktivitas dari kejang. Ya. Kemudian juga kadang bisa diberikan analgetik yang memiliki efek depresan, ya seperti opiat. Nah, sebenarnya ini untuk dihindari ya untuk mencegah manifestasi awal dari penurunan nilai cairan cerebrospinalnya gitu ya. Juga bisa diberikan obat antiemetik ya untuk mengontrol mual muntah. Kemudian juga nanti akan diberikan cairan, status elektrolit gitu ya. Semua ini memang akan dikaitkan dengan tahap perkembangan ya, tahap perkembangan dari penyakit pasien. Bahkan bisa jadi operasi drainase ya. Kalau memang ada perkembangan abses atau memang ada terlihat ada situs abses di situ gitu. Oke, kita lanjut ya. Nah, ini yang saya bilang tadi ya.
Terakhir, kita akan membahas tentang asuhan keperawatan. Bagaimanapun, kita harus memikirkan bahwa ini adalah penyakit infeksi sistem saraf pusat, ya, penyakit serius, ya, dengan efek dan komplikasi yang berpotensi mengancam nyawa atau mengancam jiwa, ya. Nah, sehingga apa? Perawatan, penilaian, dan intervensi itu sangat penting dalam mengidentifikasi perubahan status neurologis dan pencegahan ya komplikasi dari kasus ini gitu ya. Juga nanti akan dibahas tentang rencana asuhan keperawatan gitu. Apa yang harus dilakukan gitu ya. Oke, kita masuk. Pengkajian keperawatan ya. Pengkajian keperawatan dimulai dari riwayat kesehatan, faktor resiko ya, infeksi yang terjadi secara bersamaan, ataukah ada penyakit lain, ada riwayat perjalanan, ya, kemudian tanda dan gejala awal seperti apa, tingkat keparahan gejala bagaimana, ya, adanya mual dan sakit kepala kah, ini terkait nanti kita lihat di tanda dan gejala meningitis bakteri atau meningitis virus, ya. Kemudian pemeriksaan fisik jelas ya terkait tentang tingkat kesadaran, GCS ya, tanda-tanda vital dan pupil, fungsi motorik dan saraf krania ya, Kernig signs, Bergency sign ya, kemudian room ya, bagaimana rigidity ya, kaku kuduk, kemudian ruam apakah ada gitu, ya. Jadi untuk pengkajian keperawatan memang memang penting ya terkait dengan keluhan utama, riwayat kesehatan sekarang, itu nggak boleh lupa. Riwayat kesehatan dahulu ya. Jadi pengkajian penyakit yang pernah dialami pasien ya, yang memungkinkan apakah ada hubungan atau menjadi predisposisi keluhan sekarang gitu ya. Pernah nggak mengalami misalnya tadi disampaikan di tanda gejala awal meningitis ya, di slide sebelumnya bahwa apakah ada mengalami infeksi jalan napas bagian atas atau adakah otitis media ya atau memang adakah tindakan bedah saraf ya ingat ya masuknya mikroorganisme tadi yang saya jelaskan bahwa ada berbagai cara mikroorganisme itu masuk ya ke dalam sistem saraf pusat kita ya melalui sistem humoral dan segala macam tadi sudah saya jelaskan ya. Kemudian apakah ada riwayat TB? Ya, perlu ditanyain ya, tanyakan kepada pasien terutama jika ada keluhan batuk produktif. Ya, atau juga pernah mengalami pengobatan obat anti tuberkulosis tapi misalnya tidak kelar gitu ya, atau memang sudah ada sebelumnya atau sudah selesai. Karena apa? Untuk berguna mengidentifikasi meningitis tuberkulosa gitu ya. Kemudian riwayat kesehatan keluarga perlu nggak gitu ya? Karena memang ya biasanya apakah ada di dalam keluarga gitu yang pernah mengalami penyakit keturunan ya yang dapat memicu terjadi meningitis ya. Nah, itu perlu ditanyakan. Nah, kemudian terkait dengan pemeriksaan fisik ya. Memang di pemeriksaan fisik itu tentu tingkat kesadaran perlu ya. Nah, biasanya pasien juga kan nyeri kepala, kemudian nervus 2, 3, 4, 6 gitu ya. Memang kadang reaksi pupil pada pasien meningitis ini tidak disertai, maksud saya yang tidak disertai dengan penurunan kesadaran biasanya tanpa kelainan. Gitu. Tapi kalau sudah disertai dengan penurunan kesadaran, nah ini perlu ya, perlu kita melakukan pemeriksaan nervus ya. Kemudian bisa juga terkait dengan adanya nervus 8. Tadi ingat ya di slide sebelumnya telah saya jelaskan bahwa memang ditemukan adanya tuli saraf ya, tuli konduktif dan tuli persepsi bisa ya. Kemudian misalnya ada di nervus berapa lagi misalnya yang tidak baik ya. Nervus 11 misalnya. Karena apa? Pada pasien meningitis kan terjadi kaku kuduk gitu ya. Atau di 9-10 biasanya kemampuan menelannya kurang baik gitu. Jadi ini perlu diperiksa ya. Nah, kemudian periksa apa lagi ya di ekstremitas juga kadang-kadang memang secara umum mengganggu aktivitas sehari-hari pasien gitu. Ya. Nah, kalau kaku kuduk, Kernig sign ya, Bergency sign itu memang tugas kita ya memeriksa sekalipun memang dokter juga melakukan ya. Perlu diingat lagi ya, saya tekankan kepada kalian skill lab-nya dibuka lagi, dilihat lagi videonya ya. Dimana kalau kaku kuduk ya,
ada upaya untuk fleksi kepala yang mengalami kesulitan. Jadi kalau kita gerakan, pasien mengalami kesulitan karena ada spasme otot, ingat ya. Jadi fleksi itu menyebabkan nyeri gitu. Nah, kalau kernik ya, ingat pada pasien dibaringkan ya dengan keadaan telentang. Nah, paha dalam keadaan fleksi ke arah abdomen, nanti kaki nggak bisa diekstensikan sempurna. Itu diingat lagi. Kemudian bergensi ya. Nah, bergensi ini bisa positif didapatkan ya jika leher pasien difleksikan terjadi fleksi fleksi lutut maksud saya. Ya, jika terjadi fleksi lutut dan pinggul ya. Kalau dilakukannya pasif ya pada ekstremitas bawah, salah satu sisi gerakan yang sama terlihat pada sisi ekstremitas yang berlawanan. Jadi itu perlu diingat lagi ya skill lab-nya. Nah, kemudian apalagi misalnya hal-hal yang berkaitan dengan pengkajian keperawatan seperti misalnya ada data penunjang ya. Data penunjang tadi ya sudah kita bahas di awal adanya fungsi lumbal, adanya kultur ya, jumlah leukosit yang meningkat, kadar glukosa menurun, protein meningkat ya atau glukosa serumnya meningkat. Nah, itu perlu diingat lagi ya. Di rewind lagi pengkajian keperawatannya. Nah, untuk apa? Untuk menetapkan organisme penyebab ya. Ini saya ulang-ulang kembali supaya kalian lebih memahami ya, itu tugas kita gitu. Ya, tugas kita agar apa? Agar kita bisa menegakkan diagnosa keperawatan dengan benar sesuai dengan analisis data dan tanda gejala pasien, ya. Nah, kita lanjut ke slide berikutnya, ya. Terkait diagnosa keperawatan, ya, dalam merencanakan dan melaksanakan asuhan keperawatan untuk pasien dengan infeksi susunan saraf pusat. Nah, prognosisnya mungkin berbeda-beda ya, berbeda-beda. Kemudian support perawatan yang diberikan juga berbeda ya, terkait nanti dengan keluhan pasien yang berdasarkan kita tanya anamnesa ya, itu juga bisa campuran ya, kombinasi dari keluhan dari trias meningitis atau juga dari apa namanya iritasi meningitis ya, tanda dan gejala tadi yang telah saya sampaikan di slide sebelumnya. Nah, diagnosa keperawatan yang saya paparkan di sini hanya 3 ya. Yang pertama itu adalah perlindungan yang tidak efektif atau resiko tinggi cedera ya. Kemudian juga resiko kekurangan volume cairan dan hipertermia. Namun ya tadi ya bahwa support perawatan yang diberikan, keluhan pasien, kemudian apa namanya berdasarkan hasil dari pemeriksaan penunjang yang dilakukan itu berbeda setiap pasien. Pasti kita akan mengangkat diagnosa keperawatan lebih dari 3 ini gitu. Ya, bisa jadi nanti misalnya fokusnya pada apa namanya perfusi jaringan otak boleh ya, bersihan jalan napas boleh gitu atau ketidakefektifan pola napas juga boleh ya. Kemudian bisa juga nanti adanya infeksi ya berhubungan dengan imunosupresi atau misalnya terkait dengan adanya nyeri boleh juga ya. Jadi itu memang nanti beda-beda intervensi keperawatan sesuai dengan fokus yang ditemukan pada pasien ya. Nah, untuk kali ini ya di slide saya ini yang menjadi fokus adalah perlindungan yang tidak efektif ya. Resiko cedera berhubungan dengan misalnya terkait dengan hipoksia jaringan ya atau misalnya demamnya hipertermia gitu. Ya, sehingga bisa kalian tambahkan nanti pada bacaan ya, tambahan bacaan yang bisa kalian explore lagi ya, lebih lengkap. Nah, ini ya. Kalau untuk diagnosa pertama misalnya fokus kita pada perlindungan yang tidak efektif gitu ya, ineffective protection ya. Orang dengan infeksi susunan saraf pusat ini nggak mampu melindungi diri mereka sendiri ya. Misalnya baik itu dari kondisi internal ataupun eksternal ya, efek dari peradangan gitu atau misalnya dari patofisiologisnya sendiri ya yang menghasilkan proses mungkin termasuk di dalamnya itu ada nyeri, demam gitu ya, kejang ya, atau ada disfungsi saraf kranial gitu. Sehingga kan pada pasien juga berubah-ubah ya.
Nah, terkait dengan sifat patofisiologis efek dari pada otak karena racun, karena adanya trombosis pembuluh darah otak, ya, bisa menyebabkan defisit neurologis yang permanen, ya. Bisa jadi karena bisa juga apa namanya ya, kehilangan fungsi motorik, ya, karena demensia. Nah, ini sangat penting kita cegah, ya, kita lindungi gitu pasien kita. Nah, dengan apa? Kita monitoring status neurologi, tanda-tanda vital, tingkat kesadaran, ya, tanda-tanda kejang, kemudian apa lagi? Tanda kerusakan saraf kranial, ya, kemudian apa? Tanda-tanda peningkatan tekanan intrakranial dan kolaborasi dari pengobatan gitu. Ya, hal ini memang perlu ya, perlu kita lakukan karena banyak memang komplikasi yang dibuktikan dengan adanya perubahan dari tanda gejala meningitis terkait dengan status neurologis gitu ya. Kalau untuk tanda-tanda vital ya, kita memang perlu karena apa? Pada pasien meningitis kan suhu tinggi ya, suhu tinggi mulai dari 38 sampai bahkan 40 atau 41 gitu ya. Nah, untuk tingkat kesadaran kenapa? Ya, perlu karena memang eh, terkait tentang tingkat orientasi, memori, ya, kemudian apa lagi? Rentang perhatian, kemudian respon terhadap rangsangan, itu juga perlu kita monitor. Ya, karena apa? Bisa jadi masalah dengan mengikuti perintah kita. Karena pasiennya gelisah, ya, bisa jadi juga adanya sifat agresif karena ada penurunan tingkat kesadaran gitu. Bisa juga nanti akhirnya pasien akan mengalami koma yang dalam gitu ya. Nah, kemudian pantau aktivitas kejang. Nah, kalau aktivitas kejang atau tanda-tanda kejang untuk apa? Ya ini supaya kita bisa lebih cermat atau waspada terjadinya kejang untuk mencegah cedera gitu ya. Seperti apa misalnya? Pada saat monitoring kita tentu langsung siapkan misalnya rel di samping bed pasien ya, pasang misalnya fiksasi ya, atau misalnya adanya siapkan alat-alat yang berkaitan dengan alat-alat atau pengobatan sesuai dengan kolaborasi berkaitan dengan tanda-tanda kejang yang akan kita laporkan atau hasil dari monitoring kita gitu ya. Kemudian apalagi misalnya terkait dengan kolaborasi pengobatan ya sesuai dengan hasil dari kultur ataupun antibiotik yang efektif diberikan oleh dokter. Itu perlu juga kita monitor ya efek samping, kemudian kontraindikasi dan indikasi di pasien itu seperti apa ya. Oke, kita lanjutkan ke intervensi pada diagnosa berikutnya, yaitu resiko kekurangan volume cairan ya. Untuk kekurangan volume cairan, kita perlu adanya monitor keberadaan atau adanya perburukan dari defisit volume cairan gitu ya. Jadi kita bisa bandingkan asupan dan keluaran atau monitoring intake output setiap 2 sampai 4 jam ya, kemudian berat badan harian pasien, turgor kulit ya. Kemudian juga monitor jumlah warna dan misalnya bau urin gitu. Nah, kaitannya dengan apa? Karena memang sifat dari volume cairan juga kalau seandainya terjadi defisit seperti apa ya, dehidrasi pasiennya. Kemudian keluaran urin juga pasti menurun ya. Urin jadi berwarna gelap, kemudian pekat ya, bau juga menyengat ya. Kemudian nanti misalnya pada saat kita monitor BUN dengan rasio kreatinin itu naik ya dari normal gitu ya. Kemudian yang ketiga fokus kita adalah tentang hipertermi. Ya, untuk hipertermi seperti biasa kita lakukan monitoring vital sign, kemudian ukur, bandingkan intake outputnya, ya, lakukan kompres, pemberian kolaborasi obat-obatan antibiotik ataupun antipiretik gitu, ya. Kemudian juga bisa kita apa namanya lakukan terapi-terapi lain untuk masalah
hipertermi ya, beda-beda. Ada misalnya terkait dengan kompres ini, kompres panas dingin gitu ya, atau kompres hangat saja. Nah, ingat ya, pada pasien hipertermi di meningitis itu tidak boleh terjadi apa namanya ya, tindakan-tindakan yang mengejutkan pasien, terutama memang pada kondisi pasien dengan riwayat kejang, ya, atau misalnya pada pasien dengan peningkatan intrakranial, gitu. Jadi memang untuk terkait dengan hipotermi itu banyak, ya, banyak yang bisa dilakukan. Apakah itu bisa nanti mempertahankan apa namanya suhu tubuh dengan normal dengan cara kita monitoring peningkatan intrakranial ya maksud saya. Kemudian juga bisa nanti apa namanya implementasi yang lain terkait dengan oksigen terapi dan apa namanya cairan pasien ya. Itu bisa di mana saja karena memang hipertermi ini berhubungan dengan laju metabolisme ya, laju metabolisme pasien. Oke, terakhir. Ini ada kasus pemicu yang saya buat ya untuk kalian apa ya buat asesmennya, kemudian tegakkan diagnosisnya, diagnosa keperawatannya, kemudian buat apa namanya implementasi atau intervensi keperawatan ya, kemudian kalian buat critical thinking-nya seperti apa ya, berpikir kritisnya melihat dari kasus ini seperti apa gitu. Terus proses refleksinya seperti apa gitu. Jadi misalnya kalau melihat kasus ini kita kaji, jadi pasiennya bagaimana. Jadi dibikin peta, dibikin skema dari kasus ya. Kemudian kita angkat diagnosa keperawatannya seperti apa atau diagnosa keperawatan yang ditegakkan itu apa saja ya. Kemudian kita bikin planningnya ya. Kemudian setelah kita bikin planningnya kita akan lakukan critical thinkingnya ya. Kemudian apalagi kita akan melihat apa namanya diagnosa-diagnosa keperawatan yang bisa kita tegakkan di beberapa kasus yang lain. Ini hanya kasus pemicu saja, ya. Silahkan kalian buat ya di kolom komentar. Kemudian nanti juga akan disertakan dengan kesimpulan, ya, resume dari materi yang sudah saya paparkan mulai dari slide awal sampai slide terakhir ini ya. Jadi ada dua yang akan kalian buat ya. Yang pertama itu adalah resume, kemudian yang kedua adalah buat apa namanya critical thinking ya, skema dari kasus ini sampai nanti di evaluasi ya, evaluasi keperawatan atau apa namanya ya, bisa jadi deh, bisa jadi sampai di planning, itu terserah ya. Intinya kalian bisa lebih memahami materi yang saya sampaikan ini sampai ke kasus pemicu. Oke, baik. Terakhir dari saya, semoga kalian bisa memanfaatkan fasilitasi materi yang saya berikan ya. Ingat ya, kita semua tidak selamanya harus melangkah dengan cepat ya. Kadang kita juga bisa melambatkan langkah untuk merasakan dan bertemu dengan banyak hal, terutama pada pasien-pasien yang kita temukan ya. Hal-hal yang kita terima, kemudian yang kita berikan kepada pasien dan itu bisa menjadi pembelajaran ya, pembelajaran buat kita ke depannya sehingga menjadi perawat yang lebih baik lagi. Baik, cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.